Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa di dalam kitab suci kita, khususnya dalam perjanjian lama, Tuhan sering menggambarkan, Bapa Yahweh sering kali menyatakan kepada Israel bahwa aku ini adalah suamimu. Dan Israel sering digambarkan sebagai istrinya Tuhan. Sekali lagi, ini adalah sebuah penggambaran untuk membicarakan, untuk menyatakan tentang suatu hubungan, suatu keintiman yang memang Bapa inginkan, Bapa kehendaki. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan di dalam perjanjian baru sering digambarkan, dinyatakan di sana bahwa kita inilah adalah mempelai wanita yang sedang menantikan kedatangan daripada mempelai pria, yaitu Yeshua Sang Mesias kita, tak kalah dia datang kedua kali. Untuk itu Rasul Paulus atau Rasul Saul menegaskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam 2 Tesalonika, di sana dinyatakan bahwa aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Hamasiah atau Kristus. Gereja Tuhan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelai yang akan menyambut kedatangan Dia kedua kali. Tetapi di sini saudara-saudaraku, gereja Tuhan dipersiapkan melalui surat Rasul Paulus di sini digambarkan seperti perawan suci yang tidak ada cacatnya, yang belum ternoda, yang tidak ada celahnya. Tanpa ditegaskan di sana, saudara, dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23 bilang, semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yeshua HaMasiah Tuhan kita. Jadi kematian Yeshua HaMasiah di atas kayu salib, ketika Dia mencurahkan darahnya, Dia menembus kehidupan saudara dan saya, bukan hanya sekedar supaya kita beriman dan percaya kepada Dia. Rasul Paulus menyatakan dalam salah satu suratnya, iblis pun, setan pun percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, makanya dia gemetar. Tidak cukup hanya kita beriman dan percaya kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kehidupan kita sebagai gereja, sebagai mempelainya, dibawa untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Kembali kepada kehidupan manusia ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, dan Dia letakkan, tempatkan mereka di Taman Eden ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi kematian Yeshua HaMasiah di atas kayu salib, kerinduan Tuhan sehingga mengorbankan putra tunggalnya, agar supaya kita manusia yang tadinya berkodrat dosa, akibat dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, itu boleh dikembalikan kepada kodrat ilahi. Jadi manusia kita ini bukan lagi berkodrat dosa, tetapi berkodrat ilahi.
Makanya Tuhan inginkan agar supaya melalui kematian Yeshua di atas kayu salib, kita boleh dikembalikan. Kita boleh dikembalikan kepada citra dan gambar Tuhan yang semula. Kan kalau kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, firman Tuhan bilang begini. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, dari debu, dari tanah, dia mengembuskan nafas dan jadilah manusia yang pertama. Diberikan nama Adam. Saat manusia itu tertidur, Tuhan mengamati dan melihat bahwa ternyata tidak baik kalau manusia itu hanya hidup seorang diri saja. Sehingga saat itu Tuhan berinisiatif untuk menyatakan kebaikan dia dan membentuk seorang pendamping, seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi saudaraku, keluarga itu atau pernikahan itu adalah salah satu bukti, salah satu wujud daripada kasih dan kebaikan Bapa Surgawi. Ini adalah salah satu wujud kebaikan Tuhan bagi kehidupan manusia, yaitu keluarga. Maka keluarga itu perlu dijaga. Keluarga itu saudaraku perlu dipelihara. Sama kayak kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau seseorang. Apalah itu? Saya berikan contoh yang sederhana. Ibadah kita biasanya setiap Sabtu itu diikuti oleh teman-teman yang dari luar daerah. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Toraja, Timika, Manado, ya, Bandung. Jadi mohon maaf ada gangguan signal. Nah, jadi kembali lagi saudara, sama dengan kita. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, contoh yang sederhana misalnya kita berikan baju yang terbaik, itu bukti kasih kebaikan kita kepada orang itu. Kita kasih batik yang termahal, yang terbaru. Lalu kemudian satu saat kita bertamu ke rumahnya. Waktu kita bertamu ke rumahnya, kita lihat batik atau baju yang kita kasih sudah jadi lap kaki, gesek kaki. Saudara, bagaimana perasaan saudara yang memberikan itu? Pasti saudara akan sedih. Karena apa yang saudara berikan sebagai wujud kasih dan kebaikan saudara itu tidak dihargai oleh orang itu. Sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan kepada Adam, itu sebagai salah satu wujud kasih dan kebaikan Tuhan kepada manusia. Makanya penting sekali untuk kita renungkan bagi kita yang sudah berkeluarga, dan bagi saudara Mantra dan saudari Endang Radina Mamesa. Yang disediakan oleh Tuhan ini adalah seorang penolong yang sepadan. Arti sepadan itu saudara, arti sederhana itu sejalan. Kehidupan keluarga yang tidak sejalan saudara, itu bab neraka di dalam dunia. Saya bisa bicara begini karena saya sudah melewati.
Dulu waktu saya pacaran dengan ibu gembala, dengan istri saya, masih pacaran karena dia anak pendeta. Saya ya pendekar lah. Waktu pacaran dia selalu bilang ke saya, nanti kalau kita sudah menikah, kita hadirkan surga di dalam rumah tangga kita. Indah sekali kalimatnya. Menghadirkan surga di dalam keluarga kita. Menikah hari pertama, kedua, ketiga, kami nikmati surga. Tetapi selanjutnya neraka setiap hari. Karena untuk kita bisa berjalan bersama-sama, dua insan yang berbeda untuk bisa sejalan, ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tidak semudah ketika kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Menikah itu, saudaraku, berbeda dengan orang yang sedang jatuh cinta. Dari dua latar belakang yang berbeda. Punya hobi yang berbeda saja bisa jadi masalah. Apalagi menyatukan dua karakter yang berbeda. Sudah begitu tidak ada yang mau mengalah. Selalu merasa benar dan banyak hal lagi. Orang ketika waktu jatuh cinta masa pacaran, biasanya semua terlihat indah. Apa yang diinginkan oleh pasangannya selalu selalu diikuti. Tetapi ketika menikah, cinta itu bak punya sayap. Nggak tahu dia terbang kemana. Dulu waktu masih pacaran, kemanapun diantar. Jarak tak jadi masalah. Mau hujan mau panas, suruh minta dijemput, jemput. Tapi ketika menikah, semua itu bak punya sayap, saudara. Terbang, pergi entah kemana. Sudah mulai berkurang, dimakan waktu, luntur, dan seterusnya. Orang yang sedang jatuh cinta itu, saudara, semua dilumpuhkan, semua dibutakan. Bahkan nalar berpikir pun bisa buta, saudara. Bisa tumpul, tidak berfungsi. Masih pacaran sudah sering dipukul, dinasihatin, dibilang itu kan tandanya dia sayang. Nah, kalau sayangnya model begini, waduh, kasihan pasangannya. Untuk menyatakan rasa sayangnya harus dengan tangan misalnya, harus dengan kaki misalnya. Ini kan sesuatu yang memprihatinkan. Maka jangan heran kalau ada lagu bilang, orang yang sedang jatuh cinta, tai kucing pun bisa rasa coklat, katanya. Katanya, namanya juga lagu. Orang yang sedang jatuh cinta sepertinya semua dibutakan. Sudah lihat keburukannya pun, kasarnya misalnya, suka bohongnya, suka selingkuh. Tapi karena memang rasa cinta itu, semua yang terlihat itu yang baik-baik saja. Yang buruk pun tetap dinilai baik. Kalau orang itu sedang jatuh cinta. Tetapi berbeda dengan ketika kita menikah. Setiap hari kita bertemu, interaksi
transaksi satu hari 24 jam. Maka dari situ mulai kelihatan aslinya seperti apa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara perlu kita melihat bersama, mengerti, terutama kepada kedua mempelai. Maksud dan tujuan daripada Bapa Surgawi sehingga menciptakan, membentuk yang namanya keluarga pertama, yang kemudian dia tempatkan di Taman Eden. Untuk apa yang pertama kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai 28 bilang begini. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hal yang pertama, tujuan Tuhan membangun, membentuk, menciptakan keluarga, yaitu supaya manusia itu atau keluarga itu boleh dapat mempraktekkan gambar dan rupa Tuhan yang tidak kelihatan itu. Sifat-sifat daripada Tuhan, karakter daripada Tuhan. Nah, itu harus dipraktekkan di dalam keluarga. Tuhan itu adalah kasih misalnya. Dengan dibangunnya sebuah keluarga, maka kasih itu akan teruji. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak pemarah, dan yang seterusnya. Jadi saudara Marco dan saudari Enda, ketika menjadi satu keluarga, ini bagian daripada yang harus kita pahami betul. Bahwa ternyata Tuhan membangun, membentuk, menciptakan sebuah keluarga agar supaya kita sebagai sebuah keluarga dapat mempraktekkan gaya hidup daripada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Mempraktekkan sifat-sifat daripada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Gak mudah menjadi keluarga Kristen. Kemudian hal yang kedua kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-28, Tuhan memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Hal yang kedua bukan persoalan beranak cucunya, tetapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah pelipat gandaan. Kalau ayat 26 tadi Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa, maka lalu diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. Supaya laki-laki dan perempuan itu, keluarga itu dapat mencerminkan karakter, sifat-sifat daripada Tuhan. Karena dibilang manusia itu harus menghadirkan gambaran Tuhan, sifat dari Tuhan. Maka yang kedua yang Tuhan inginkan adalah pelipat gandaan daripada gambaran Tuhan itu dengan beranak cucu. Tetapi penekanannya bukan beranak cucu, tetapi soal tanggung jawab daripada sebuah keluarga, baik seorang suami, baik seorang istri, ketika mereka itu diberikan, dipercayakan yang namanya keturunan. Maka ada tanggung jawab yang besar bagi keluarga itu, bagi pasangan suami istri itu, untuk bagaimana mereka mendidik keturunan mereka, mendidik anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka juga boleh menjadi anak-anak yang mempermuliakan Tuhan. Maka keluarga Kristen seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan anak-anak kita. Dan yang ketiga,
Kalau kita baca ayat yang ke-28 tadi, Tuhan bilang berkuasalah atas ikan-ikan, atas burung-burung dan seterusnya. Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk mereka dapat menguasai yang namanya alam, mengelola yang namanya alam, untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan kehidupan mereka. Maka saudara mantra, ketika menjadi seorang suami kepala keluarga, maka dia punya tanggung jawab yang besar, baik terhadap istri maupun terhadap keturunannya. Mendidik mereka di dalam iman, mendidik mereka di dalam kebenaran, dan menafkahi mereka, kehidupan mereka sebagaimana yang Tuhan inginkan. Lalu bagaimana caranya agar supaya tujuan Tuhan tadi, tujuan Tuhan yang 3 tadi yang saya jelaskan bisa terwujud di dalam kehidupan ketika kita berumah tangga? Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bagaimana supaya tujuan Tuhan itu bisa terpenuhi di dalam keluarga? Maka yang pertama kata firman Tuhan, kalau di sini pakai kalimat sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Di sini bukan berbicara tentang putus hubungan. Kalau sudah menikah berarti putus hubungan dengan orang tua, bukan. Tetapi ayat ini dimaksudkan berbicara tentang sebuah kedewasaan daripada seorang laki-laki ketika dia memilih membuat satu keputusan, komitmen untuk menikah, itu menunjukkan, membuktikan bahwa dia sudah dewasa. Maka untuk mencapai tujuan Tuhan tadi yang saya jelaskan, perlu memiliki yang namanya kedewasaan. Bukan hanya seorang suami, tetapi juga seorang istri. Baik kedewasaan dalam berpikir, baik kedewasaan dalam bersikap, terlebih kedewasaan di dalam iman. Usia boleh 40 tahun. Tapi soal kedewasaan bukan dilihat dan diukur dari usia seseorang. Tetapi bagaimana cara dia memikul sebuah tanggung jawab. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat selanjutnya bilang, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi hal yang pertama untuk mewujudkan tujuan Tuhan tadi, menciptakan keluarga yang dapat mempraktekkan sifat karakter daripada Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, membina anak-anak supaya mereka pun hidup takut akan Tuhan. Perlu ada kedewasaan dalam bersikap, bertindak, dan di dalam iman. Dan hal yang kedua, yaitu harus ada dalam kesatuan. Ketika menikah, firman Tuhan katakan, kamu bukan lagi dua, tetapi kamu satu di dalam Tuhan. Dulu waktu
pacaran mungkin kita masing-masing, mungkin kita sendiri-sendiri. Dengan ego kita masing-masing. Tetapi sekarang tidak. Harus satu kesatuan. Harus bersama-sama. Makanya berbeda orang jatuh cinta dan orang yang memelihara atau membangun yang namanya cinta. Orang jatuh cinta bisa sesaat. Maka ada istilah cinta pada pandangan pertama. Orang jatuh cinta itu bisa sekejap mata. Dalam waktu sepersekian menit. Dalam pertemuan pertama. Tetapi untuk membangun dan memelihara cinta, itu bukan membutuhkan waktu yang singkat, tetapi harus terus-menerus. Maka untuk memelihara dan membangun cinta, disinilah butuh kesatuan itu, butuh kerjasama itu antara suami dan istri, antara mantra dan endang. Harus bersama-sama. Masing-masing harus tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia. Masing-masing harus tahu apa yang menjadi kewajiban dia. Baik itu suami maupun istri. Berupaya dan berusaha untuk tidak saling melukai. Menjaga kepercayaan yang diberikan dengan kesetiaan. Dan yang lain-lain. Dua hal ini yang menjadi dasar utama. Sehingga keluarga ini bisa mewujudkan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Teristimewa bagi kedua mempelai. Kita naikkan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, dan kita akan masuk di dalam prosesi